Min 5 atau Min 7 kita berikan pembedah tanah. Kemudian dari 0 kita gunakan dengan penanaman. Pembedah tanah plus kompos kalau bisa. Kompos padat. Ini tanam. Kemudian hari plus 7 kita beri urea cair. 25 kita beri urea cair. Di 25 ini kita akan tentukan setelah kita tahu anakannya ada berapa. Ketika anakannya itu banyak, berarti kita akan tambah pupuk di sini. Ketika anakannya itu sedikit atau 10 tergantung jenis tanamannya, kita hanya mengikuti jumlah anakan di 25 ini. Kalau sudah tahu anakan banyak, langsung kita semprot dengan ZPT insek bumi. Bahkan kalau anakan di atas 30, kita berarti tambah lagi pupuk padat di sini. Kalau di bawah 30 enggak perlu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau anakan sudah banyak, terus dia berbuah, tidak ada nutrisi, buahnya banyak yang gabung, banyak yang kosong. Nanti hasilnya percuma. Tetapi kalau anakan sedikit, kita beri pupuk lagi, percuma juga, buahnya cuma segitu. Paham maksud saya di sini? Jadi disinilah pentingnya kita belajar bertani. Petani tidak akan pernah menghitung Bapak Ibu anakan, betul atau tidak? Betul. Padahal tengkulak hitungnya anakan, sama panjang malek, kan gitu kan? Nah, kita akan hitungnya di sana. Nah, dari sinilah kita harus menentukan. Karena apa? Anak yang keluar setelah umur 25 hari sampai 30 hari, dia tidak akan berbuah, buahnya pun kosong. Karena apa? Yang terisi paling separuh saja. Tapi kalau ini sudah banyak, kita pupuk yang banyak supaya buahnya pasti bagus. Jadi kita pupuk perlu strategi di sini. Pupuknya kayak apa? Kasih kompos padat lagi, kasih kompos cairan. Satu kali lagi. Sehingga apa? Buahnya akan optimal. Dosisnya kalau pupuk cair Bapak Ibu, nanti kita jelaskan di belakang 1 liter atau 10 liter. Nanti kita akan jelaskan. Bapak Ibu, cara mengantisipasinya begini. Kalau kita butuh kotorannya, kadang-kadang kan dikasih obat lalat. Nah itu kendala utamanya adalah semua obat lalat ini rata-rata kan kimia. Itu kan di sini. Bagaimana cara supaya kalian aman? Kalau saya Bapak Ibu memang pakai kimia juga. Tahu furadan? Ya. Furadan 1 kilo, saya campur gula 2 kilo. Kalau kandangnya luas saya. Kalau kandangnya kecil ya 2 sendok, 3 sendok pakai gula. Nanti taruh di beberapa titik. Lalat akan makan di situ dan dia karena lalat senang manis. Busanek itu juga sama Pak. Gimana? Busanek. Gimana Pak? Busanek kan komisi lalat. Sama juga. Saya kan beli. Kalau di Furatnya jangan beli, tapi kan jauh lebih murah. Enggak ada teori gini Pak. Bagaimana caranya mengundang lalat biar masuk ke kandangnya ayam. Jadi tidak mengganggu penduduk. Masuk. Pakai ayam. Masuk. Betul kan? Komputer ingin jadi ya. Pintar. Pak. Jadi nanti begini. Lalat itu kan sebenarnya yang tahu kan. Jadi kayak ATM. Betul ya. Tinggal itu taruh di dalam, nanti biar masuk, nanti dimakan lalat. Betul tidak bisa. Jadi kita kasih sesuatu yang lalatnya biar masuk. Nah, masalahnya satu, biasanya lalat itu kan keluar setelah kandangnya kosong. Jadi lalat masuk ke kampung itu masalahnya ketika ayam sudah dipanen. Jadi ayam dipanen, kotoran dikeluarkan, lalatnya pindah ke kampung. bukan itu Pak yang masalah itu. Kita di kampung hanya dikirimin selain lalat. Tidak pernah dikirimi ayamnya. Ayamnya nggak dikirimin gitu. Ini yang berarti. Padat tadi kalau per liter 50 karung. Itu standar. Nanti ada Pak di SOP Pak. Semua SOP Pak itu bisa lihat sebenarnya. Katalis belum bawa rasa ini belum Pak. Kita melayani katalisnya sudah mabuk. Apalagi itu nanti insya Allah lah tahun-tahun ke depan kita akan buatkan aroma. Tapi kalau sekarang ini jujur Bapak Ibu, ketika katalis saya jual bebas, saya melayani katalis sudah kadang-kadang antrian terlalu panjang. Banyak kan saya melayani mulai dari yang 1 kilo sampai yang 1 ton, sampai yang berton-ton. Jadi saya masukkan bagi saya.
tabur sayur tapi gunakan air dari kotoran, tidak masalah. Tahu nggak air dari cucian saya, dari cucian piring nih, air kot seperti itu. Paling banyak kan sabun, betul kan? Tahu banyak sabun apa? Deterjen itu banyak apa? Lemak dan soda api. Soda api isinya apa? NaOH, betul ya? Kalau seandainya itu kita olah ke tanaman, itu jadinya kayak kapur dulu. Tidak ada masalah. Cuman tanahnya jadi kayak kristal sedikit. Cara netralkannya dengan cara apa? Disebut dengan pembedah tanah. Ya kan? Itu menghancurkan deterjen. Ngobati ayam pada waktu ayam sakit percuma. Jadi saya minta tolong, ayam dilarang sakit. Caranya ayam dilarang sakit bagaimana? Ketika dia hidup baik-baik saja, jangan dibuat stres. Terus yang kedua, obati dia ketika dia masih hidup. Obati dia ketika masih hidup itu konsepnya begini, kita berikan namanya puteja, kunyit temulawak. Diberikan kapan? Ketika ayam masih sehat. Jadi minta tolong jangan tunggu ayam sakit baru diobati. Itu percuma. Mahal biayanya. Manusia pun sama. Jangan sampai sakit. Kenapa kok kita tidak boleh sakit? Ini saya kasih contoh hidup saya sendiri. Saya ini waktu istilahnya sangat buruk. Jadi pulang tadi malam, pagi sudah harus bangun, langsung berangkat lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa bagus, organ-organ kita tetap terjaga dan semuanya. Kalau saya setelah makan siang, Bapak Ibu biasa tidur. Tidur saya tidak apa-apa, paling lama 5 menit, 10 menit. Tapi itu sudah kayak tidurnya, sudah kayak tidur berjam-jam. Jadi kalau boleh saya sarankan, setelah makan siang, Bapak Ibu tidur. 5 menit, 10 menit mas. Tidurnya itu kayak tertidur tapi berkualitas sekali. Terus yang kedua, kita harus menjaga pola. Kalau sudah tahu nih, kita kepingin kurus, ini gula tinggi, kolesterol tinggi, ya jangan makan gula, ya jangan makan asin, kurangi makan gorengan, banyak makan sayur. Kalau sudah tahu nih, saya punya bakat keturunan, ada kanker, ada sebagainya, ya minta tolong, jangan makan yang tidak sehat, makanlah yang sehat. Makan yang sehat juga cuma 4 Bapak. Yang pertama itu air yang cukup, air yang baik. Yang kedua adalah yang mengandung antioksidan. Antioksidan itu adalah tanaman-tanaman hijau yang tidak dipupuk dan tidak dirawat apapun. Sebenarnya seperti itu. Karena itu saya lebih senang nyarankan pasien makannya tanaman-tanaman seperti kelor, kangkung, karena tidak ada orang pupuk kelor dan kangkung. Terus yang ketiga makan singkong itu antioksidan karena vitamin B17. Sebenarnya singkong dulu jarang dipupuk, karena singkong kalau dipupuk dengan kimia busuk. Itu umbi-umbian semua. Dikasih pupuk urea, Bapak Ibu busuk. Terus yang keempat di dalam antioksidan terbanyak adalah kita manfaatkan sayur-sayur yang ada di sekeliling kita. Karena itu saya minta tolong buat kihor atau 3x3 supaya kita bisa makan sayur seumur hidup sehat pasti. Kemudian makanan yang ketiga yang harus kita butuhkan adalah yang mengandung protein tinggi. Saya paling senang dengan protein tinggi adalah kacang-kacangan. Tapi orang berkata, Pak, kacang-kacangan menyebabkan asam urat. Kalau sudah terkena asam urat, kacang-kacangan menyebabkan asam urat. Tapi kalau bagi anak-anak kecil dan orang sehat, kacang-kacangan adalah nilai terbaik untuk protein. Dan nilainya bagus. Kacang apa saja, semua kacang-kacangan. Terus yang paling penting lagi, ini poin yang terakhir, kalau kita ingin makan sehat, makanlah buah pada musim. Buah pada musim. Musim buah mangga, makan mangga. Musim rambutan, makan rambutan. Musim buah durian, makan durian. Jangan banyak-banyak. Saya ini nyuci ginjal saya, Bapak Ibu, dengan makan durian. Musim tidak musim, sepanjang tahun saya mesti makan durian. Setiap hari. Saya makan durian setiap hari itu 2 biji, bukan 2 buah. 2 biji. Jadi pulang ke rumah saya ambil durian, saya kasih pocok gitu aja sama avokat.
Kalau kaki saya terasa wangi makan daging terus hanya hari belakang saya makan durian sama alpukat. Kalau ada nanas ya saya makan nanas. Setiap kan. Makan pagi saya biasanya buah. Kalau pas musim mangga sekarang ini ya satu hari agak boros sih. Saya senang mangga, satu hari bisa 1,5 kilo. Wah, makanya 4 hektar tuh mesti di take over gitu. Iya pasti. Kalau sehari makan Jangan Pak, kebanyakan. Ini loh. Kalau kita habis makan durian, kencing kita bawa apa? pamit. Jadi makanan-makanan yang kalau kita makan, kencing kita sama seperti apa yang kita makan, itu berarti dia pembersih ginjal. Kalau terus menerus saringannya jebol. Kalau saringannya jebol, kalau sudah parah jadi gagal ginjal. Jadi minta maaf makan pete, makan jengkol, makan durian. Kalau terlalu banyak bahaya di ginjalnya. Tapi tiga-tiganya obat ginjal. Bapak Ibu sakit ginjal makan pete bukan yang jengkol ya, pete yang diisi tiap hari selama 1 minggu ringan. Efeknya kencing. Karena itu membersihkan. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Makanlah secukupnya saja. Nanti orang bilang, Pak secukupnya itu 1 buah ya. Kalau dulu waktu muda Pak 5 buah bisa Pak. Tapi kalau sudah tua gini ya. Jadi kita tolong makanlah buah pada musim. Ada buah yang memang dirancang musim-musim tertentu. Mangga tidak buah sepanjang tahun. Kalau alpukat sekarang sudah banyak yang sepanjang tahun. Tapi kalau rambutan itu tidak terus sepanjang. Nah, itu adalah obat pada waktu terus. Tapi Pak Bayu, ini sambal kencit itu sepanjang tahun ada. Bagaimana caranya mereka itu bisa dapatkan Pak? gampang Pak, disimpan bisa. Itu buat sepanjang tahun juga. Ilmunya gampang. Jadi ada trik-triknya. Jadi salah satu saya kasih contoh. Buah berbuah ketika stres, betul ya? Cara membuat buah stres bagaimana? Kalau seandainya ada satu pohon, kalau itu kasih terpal 10 meter persegi di pohon itu. Pada waktu yang lain kehujanan, ini tidak kehujanan, dia stres enggak? 2 bulan, 3 bulan buka, kan kena hujan, langsung buah. Bisa digilir tanamannya dengan terpal. Atasnya ditutupi, Pak. Terus buat selokan di pinggir supaya air tidak masuk. Di tanahnya, Pak. Ini bisa digiling. Dan ini untuk cara mengatasi kalau saya Bapak punya kebun durian, alpukat yang banyak rumputnya, supaya tidak pakai herbisida. Cara terbaiknya apa? Pakai terpal. Itu tuh di situ 1 bulan mati semua itu rumput. Untuk aplikasi tadi Pak itu berarti Iya. harganya 1.000. Iya. Untuk apa? Untuk pakannya. Untuk pakannya tadi Pak, jadi ini asola, terus habis itu singkong sama daun panas. Kita fermentasi secukupnya Pak. Jadi pakan itu ngitungnya 5% dari biomasa. Biomasa itu begini. Ini kalau ini sudah teori ini. Bapak Ibu ketika beli ikan ditimbang. Seandainya beli ikannya 5 kilo. Berarti pakannya adalah 5 kilo kali 5%. Berarti anggap saja ketika ketemu 250 gram. Jadi sehari pakannya cuma 250 gram. Besok ikannya tambah besar sejari. Jadi sejari 1 kilo isi 100. Kalau ini ada 1.200 berarti ada 12 kilo. Berarti pakannya sudah 500 gram. Seperti itu. Jadi pakan itu diukur dari biomasa. Kalau nila, gurami, Bapak Ibu ukurannya ini. 1 jari ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau sudah segini, ini sekitar 1 kilo simpan. Kalau ini 5 bulan, 1 kilo isi 3. Kalau 6 bulan, 1 kilo isi ya 3 lebih lah, ya apa 3 kurang sedikit. Biasanya setahun itu 1 kilo isi 1. Nah, pakannya naiknya sehari 250, jadi 300, itu ya kita kira-kira. Jangan beri pakan terlalu banyak, supaya tidak mengendap di bawah kotor. Tetapi kalau ini kita, Bapak Ibu nanti kan buat nih pembenahan tanah. Kita tolong kolamnya setiap minggu sirami 1 liter pembenahan tanah seperti itu, supaya airnya subur dan baik. Untuk obatnya, sekalian saya lanjutkan obatnya untuk ikan.
Obat terbaik untuk ikan itu ada 4 baik. Nomor 1, daun pepaya. Daun pepaya itu untuk mencegah timbulnya jamur, terutama di mata, kemudian di kulit. Terus yang kedua, mengkudu. Mengkudu itu asam, jadi supaya airnya itu bisa netral. Mengkudunya atau air Mengkudunya, sama daunnya boleh. Tapi jangan banyak-banyak juga ya, secukupnya gitu ya, ditabur gitu. Apalagi dibuat bubur lalu disiramkan. Di rumusnya 1 kilo untuk 10 meter persegi. Terus habis itu yang ketiga, yang paling penting, kita harus jaga air kolam itu dengan garam. Setiap habis hujan, Bapak Ibu usahakan beri garam harus. Pak, ada garam beda nggak? Ada Garam tos, garam tos. Penebalan bibitnya ukuran berapa, Pak? Rata-rata kalau gurami ya silet, Mas. Silet, tahu silet ya? Sudah silet. Garam itu rumusnya sebenarnya per meter persegi 1 sendok. Per meter kubik 1 sendok. ditabur berapa hari sekali kalau pas musim dan Minimal itu kalau hujan deras sekali harus ditaburi. Ini ceritanya. Air garam itu Bapak Ibu asam. Kadang-kadang kalau hujannya lama itu belum jadi basah. Ketika basah, ikan itu justru tambah tinggi. Tapi ditambah garam bisa bergerak. Yang itu tadi mengkudus cukupnya ada 1 kilo untuk 10 meter. Kalau ada lumut itu bagus. berpakan Itu makanannya. seharusnya produksi itu. Bagus sekali. Gimana? Iya. Tidak masalah, bagus. Terus yang terakhir Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan pola kalau ada kotoran dalam. Dosisnya 1 kilo per 100 meter persegi. Itu bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kalau kolamnya pas bau sekali, taburi dengan kotoran kelelawar selesai. Pak, ada nggak adetik yang bisa memperbanyak pH tadi dengan pembedah tanah. oh enggak sih Ketika gini di dalam lumpur ini, kalau itu hanya di kolam ya, lumpur kita kan di sini. Lumpur ini adalah amonia. Jadi ketika kita berikan pembedah tanah, maka dia berubah dari nitrit menjadi nitrat. Dan ketika dia sudah jadi nitrat, itu jadi makanan tidak plankton dan makanan. Dengan bicara pemberi pembedah tanah, benda tanah ya gampang. kalau tahu gampang Pak kalau nggak tahu bingung Tidak gini. Bapak Ibu terus terang ya, ini kan banyak ya. iya Nanti Bapak Ibu bisa perhatian pelan-pelan di YouTube gitu ya, sambil diingat-ingat. Nanti saya yakin yang diserap cuma maksimal 10%. Ya, saya menyadari. Apalagi ini pelatihan sehari dipaksa masuk semua. wah black nonsense Mas masuk semua kan begini, ini peserta kan banyak ya. Iya. Semua kan punya tujuan berbeda-beda. Nah, tujuan berbeda-beda, kan saya bertanggung jawab untuk melayani Bapak Ibu sebaik mungkin.